kenikmatan yang telah disediakan Allah Subhanahu di sorga, yang ini tidak pernah terjadi di dunia. Dan ini luar biasa. Semua kenikmatan tentu berada dalam surga. Dan kenikmatan yang sangat sempurna dari kenikmatan-kenikmatan yang lain, itu kita bisa melihat Allah, melihat wajah Allah. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dapat melaksanakan subuh berjamaah sekaligus kajian pagi. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas tentang sorga. Sorga. Jadi mengawali kajian ini saya bawakan surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini, dan carilah olehmu apa yang telah dianugerahkan oleh Allah, kebahagiaan akhirat. Dan jangan lupa kamu melupakan kebahagiaanmu, kenikmatanmu di dunia. Jadi kita diwajibkan mencari kebahagiaan dunia akhirat, tapi juga tidak boleh melupakan kebahagiaan di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau kita menghayati ayat ini, maka ada 3 hubungan yang penting. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah, yang kedua adalah hubungan sesama manusia, dan yang ketiga adalah hubungan dengan alam. Kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wala tabghil fasada fil ardi. Artinya apa? Dengan alam pun kita harus berbuat baik. Jadi kita tidak boleh mengeksploitasi alam dengan semena-mena. Kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat, yaitu kebahagiaan di akhirat itu yang ada di surga. Juga kebahagiaan dunia, juga surga di dunia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada hadis bahwasanya ad-dunya sijnun lil mu'minin wal akhiratu jannatul lil mu'minin. Jadi surga, kalau itu hadis palsu itu bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman.
Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Wal jannatu lil kafirin. Itu hadis palsu itu ya. Enggak boleh, karena ini sering disampaikan. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin, yang enggak benar. Dunia ini justru adalah surga bagi orang-orang mukmin. Dunia ini adalah kenikmatan bagi orang-orang mukmin. Nah, makanya kan doa kita kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan. Di dunia ya bahagia, di akhirat ya bahagia. Karena sesungguhnya kenikmatan, kebahagiaan itu adalah surga. Jadi orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan surga di dunia dan surga di akhirat. Bukan penjara di dunia, bukan. Ya ini kadang-kadang disampaikan seperti itu. Ya, jadi bagaimana surga di dunia untuk meraihnya? Misalnya ya, ada satu hadis yang mengatakan ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada keridhaan pada orang tua. Kemurkaan Allah itu ada kemurkaan pada orang tua. Jadi kalau orang tua kok murka, Allah juga murka. Kalau orang tua ikhlas, ridho, maka Allah pun ridho. Itu surga itu. Jadi untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan di dunia, itu harus mendapatkan keridhaan dari orang tua. Tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan di dunia tanpa keridhaan orang tua. Lihat sejarah orang-orang yang sukses dan berhasil, itu pasti taat sekali kepada orang tua. Ya, itu. Jadi ini contoh begitu. Nah, kemudian di akhirat nanti kita juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat berupa surga. Ya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 73 Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbuhum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan itu dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu dan masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Nah, jadi nanti kita ini akan digiring wasiqal ladzina, digiring wasika itu artinya diiringkan, dihantarkan, diarak. Jadi kita ini akan diarak, digiring dengan berombong-rombongan. Kemana? Ke surga. Sehingga ketika sampai di pintu surga, di situ ada penjaga-penjaganya. Malaikat, ya, para malaikat itu menyambut gembira kita semuanya. Merasa senang malaikat dengan wajah yang ceria, wajah senyuman yang luar biasa menyambut
rombongan-rombongan itu, iringan-iringan itu. Kemudian di pintu surga itu para malaikat menyambut dengan sukaria dan menyampaikan salamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian, tibtum, berbahagialah kamu semuanya, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dan kalian akan kekal di dalamnya. Nah, ini baik orang yang jahat maupun orang yang baik, semuanya akan diiringi, akan dibawa ke rombongan dengan dihantarkan dengan rombongan itu. Cuman yang jahat, yang buruk, yang jelek digiring ke neraka. Yang baik-baik, orang-orang yang beriman digiring, dihantarkan ke surga. Sama-sama dihantarkan, tapi sangat beda. Seperti gambarannya kalau dunia, orang yang jahat, ya, orang yang jahat itu digiring bareng-bareng ke penjara dengan dibrogol, gitu kan? Dengan dibrogol, pakaiannya pakai orange kan gitu, dibrogol. Nah, kemudian polisinya membawa, menakutkan sekali, gitu kan? Itu gambarannya seperti itu. Tapi orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman itu dibawa ke istana. Pengawalnya itu luar biasa dan mereka hormat semuanya. Itu gambaran, itu seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah nanti keadaan di akhirat seperti itu. Ya. Lah, surga itu ada beberapa nama-nama surga. Dan yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Ya. Yang paling tinggi surga Firdaus. Ya. Jadi kalau kita mendengar nama Firdaus itu sudah tidak asing lagi. Bahkan di Sokaraja juga ada perumahan Firdaus Estate, iya kan? Ada perumahan Firdaus, malah anak laundry ya jenengane Firdaus, ya. Malah anak wong si jenengane Firdaus kan itu. Berbahagialah orang yang punya suami namanya Firdaus. Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, ya. Tingkatan paling atas. Surga ini merupakan tempat bagi orang-orang yang sholatnya selalu terpenuhi, jauh dari perbuatan sia-sia, rutin membayar zakat, menjaga kemaluannya, menjaga amanah, menepati janji. Di dalam surat Al-Mu'minun itu disebutkan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 107 disebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal nuzula. Nah, jadi surga Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah surga Aden. Nah, ini dalam surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannatin adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, itu akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat yang baik, yaitu di surga Aden.
dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Dzalika huwal fawzul adzim. Itu merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa. Ini surga Aden. Allah menjanjikan kepada orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, ya, adalah surga Aden. Kemudian yang ketiga adalah surga Naim. Ya. Dalam surat Al-Luqman ayat 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Ya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannatun na'im. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Ya. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Wa'dallahi haqqan, janji Allah yang benar, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian yang ketiga adalah surga ma'wa. Yang keempat, ini surga ma'wa. Surga ma'wa ini golongan orang yang memiliki amal soleh, takwa kepada Allah, dan takut dengan kebesaran Allah, dan dapat menahan hawa nafsu selama di dunia. Ini termasuk golongan orang-orang yang dapat masuk ke dalam surga ma'wa ini. Kemampuan untuk mengendalikan nafsu. Ini penting sekali. Semua orang punya nafsu, tapi ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak bisa mengendalikan. Karena tidak bisa mengendalikan nafsu itulah ketua KPU dipecat. Iya kan? Siapa namanya? Hasyim Asy'ari, ya, iya kan? Coba. Aha. Coba itu apa namanya? Itu karena ketidakmampuan mengendalikan nafsu. Punya uang banyak, ke luar negeri juga bisa dilakukan, tetapi karena tidak mengendalikan nafsu, maka rontoklah karirnya, rontoklah namanya. Ya, gitu. Orang yang bisa mengendalikan nafsu, itulah nanti berada di surga ma'wa. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ba'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ya. Kemudian yang kelima adalah surga Darussalam. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 127. Lahum Darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan Darussalam, surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Kemudian yang keenam adalah surga Darul Muqamah. Ya. Surga Darul Muqamah. Ini surga ini diberitakan bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangan Allah, ya, dan meninggalkan perbuatan yang maksiat. Ya. Jadi surat Fatir ayat 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anil haznan inna rabbaka laghafurun syakur. Ya. Surga Muqamal Amin. Surga Muqamal Amin ini nama surga. Surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki keimanan dan tingkat muttaqin. Ini sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan ayat 51. Iddal muttaqina fi maqamin amin. Fi maqamin
Amin. Jadi surga itu bagi orang-orang yang bertakwa dalam tempat yang aman. Kemudian yang berikutnya adalah surga khuldi. Surga ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang dapat masuk ke dalam surga ini adalah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Kul adzalika khairun am jannatul khuldi allati mu'iddal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Katakanlah, apa azab yang demikian itulah yang baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadikan alasan dan tempat kembali bagi mereka. Nah, ini nama-nama surga yang begitu banyak. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tingkatan surga itu ada 100 tingkatan. Nah, sehingga di mana kita akan masuk surga, yang penting masuk surga. Amin ya robbal alamin. Tingkatan wallahu a'lam, ya tergantung kepada kualitas iman dan amal soleh kita. Semuanya berbuat amal soleh, tapi kan berbeda-beda tingkatannya. Ya. Nah, bagaimana gambaran tentang surga? Ini gambaran tentang surga. Ya, jadi nanti orang tadi hadis yang mengatakan ada 100 tingkatan di dalam surga itu. Neraka juga bermacam-macam. Ini sekedar ilustrasi saja. Ilustrasi saja bahwa besok itu neraka di akhirat itu ya, itu malah disesuaikan dengan negara-negara. Jadi ada negara Eropa, negara Korea, negara Jepang itu negara. Ada neraka Indonesia, ada neraka Amerika. Nah, di neraka itu nanti itu orang dihukum, disiksa. Ya. Jadi orang berbaring ya di atas paku-paku, nang dhuwur paku-paku turun nang kono gitu ya. Kemudian pakunya itu distrum pakai listrik. Itu neraka itu. Nah, ternyata yang paling laris itu neraka Indonesia. Itu malah pada rebutan neraka Indonesia. Lah kenapa? Listriknya sering mati. Jadi kan kepenak neraka kan listriknya sering mati sih. Angger nang Jepang listriknya ora tau mati. Jadi nerakane ora payu. Sing laris ke neraka Indonesia. Sebab listriknya sering mati ke jare wong PLN. Itu ilustrasi. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran tentang surga disebutkan dalam satu hadis yang itu menyatakan surat As-Sajdah ayat 17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala a'dadtu li'ibadi shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hatara 'ala qalbi bashar dakhran balha ma utli'tum alaihi thumma qara'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qaratin ayunin jaza'an bima kanu ya'malun. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, Allah Ta'ala berfirman, Aku sediakan bagi hambaku yang soleh berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ya. Wala udhunun sami'at, wala hatara ala qalbil bashar, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak hati manusia. Jadi surga itu sulit digambarkan. Karena tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah bahkan terbetik dalam hati pun manusia belum pernah. Kalau kalian mau, bacalah
tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu indahnya, begitu nikmatnya surga, sampai mata pun tidak sulit untuk melihat, telinga pun sulit untuk mendengar. Gak pernah itu. Nah, jadi itulah gambaran surga itu seperti itu. Nah, maka dalam ayat-ayat digambarkan bahwa nanti di surga itu kita akan dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang cantik dan jelita. Ya. Yang cantik, yang luar biasa. Dan kecantikan bidadari di surga itu tidak ada tandingannya. Apalagi dibandingkan siapa itu yang dari Belanda, jauh itu. Jadi jadi tidak ada bandingannya. Ya, jadi bidadari yang ada di dunia itu pasti semua bidadari yang orang menggambarkan, ya, itu pasti ada kekurangannya. Secantik apapun, sehebat apapun bidadari di dunia, pasti ada kekurangannya. Tidak ada yang sempurna. Nah, bidadari surga itu sangat sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun yang ada pada bidadari surga. Kesempurnaan tubuhnya, kesempurnaan pikiran, kesempurnaan akhlaknya, kesempurnaan kepribadiannya, nggak ada yang menandingi. Ya. Fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jana. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun disentuh oleh jin sebelumnya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ya. Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Ya. Marjan kalau kita itu apa? Merek apa? Sirup ya. Angger bada gue, laris banget. Sirup merek marjan. Ya, jadi itu ini gambaran ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Itu gambarnya itu. Kemudian di dalam surat Al-Waqi'ah itu digambarkan bidadari inna ansha'na hanna insya'a faja'alna hunna abqara uraban atroba. Nah, jadi sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Nah, diciptakan bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta lagi sebaya umurnya. Jadi besok itu enggak ada di surga bidadari yang tua-tua, itu enggak ada. Enggak kayak di dunia kan. Di Gedung Ares banyak itu bidadari-bidadari yang tua-tua. Ya. Tapi di surga nggak ada yang tua, semuanya gadis-gadis, semuanya perawan. Ya, dan diciptakan langsung, tidak proses kun fayakun. Nah, itu seperti itu. Jadi bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis ini hadisnya yang cukup panjang. Itu ditanya, wahai Rasulullah, beritakan kepadaku tentang firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Waqi'ah tadi, yaitu yang disebut dengan urban atroba yang terakhir. Apa itu urban atroba? Nah, ini sahabat bertanya, Rasulullah kemudian menjawab, mereka adalah para perempuan dunia yang meninggalkannya pada umur tua renta. Oh, itu. Jadi ini bidadari ini dari bidadari dunia yang umurnya sampai tua renta gitu ya. Lalu di akhirat Allah akan menciptakan mereka kembali
sebagai perempuan, sebagai perawan. Maka kata uruban adalah perempuan-perempuan perawan yang cantik menarik, sedangkan makna kata atroban adalah perempuan yang berumur sama. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu, ibu-ibu ini nanti di akhirat itu akan menjadi bidadari-bidadari. Enggak tua-tua seperti ini. Dijadikan Allah yang dulu ketika di dunia tua-tua tapi di akhirat menjadi gadis dan perawan lagi. Itu. Kan bapak-bapak kadang-kadang kan ditanya, Pak, mana menyenangkan ketika orde baru apa orde lama? Oh ya suka orde baru. Karena ketika orde baru istri saya masih muda. Nah, itu seperti itu. Lah, wahai Rasulullah, mengapa bisa begitu? Nah, tanya Ummu Salamah penasaran ini. Lalu Rasulullah menjawab, karena sholat, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah. Kemudian Allah menjadikan kecantikan wajah mereka seperti sinar cahaya. Kehalusan tubuh mereka seperti sutra. Kulit mereka berwarna putih. Pakaian mereka berwarna hijau. Perhiasan mereka berwarna kuning keemasan. Ikat rambut mereka dari mutiara. Dan sisir kepala mereka dari emas. Ini menggambarkan ibu-ibu yang nanti di akhirat menjadi bidadari-bidadari yang tidak ada umur yang tua dan kecil, semuanya sebaya. Digambarkan oleh Rasul. Kenapa? Karena ibu-ibu, ya, perempuan-perempuan ketika dunia itu melaksanakan ibadah sholat, puasa, sehingga wajahnya itu menjadi cerah, ya. Dan itu menjadi bidadari-bidadari di akhirat kelak nanti, ya. Jadi itu gambaran bidadari di surga seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian, ini gambaran panjenengan nanti di akhirat itu akan menjadi bidadari-bidadari itu, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti kita bisa memandang Allah, bisa melihat Allah langsung. Dalam hadis disebutkan kenikmatan yang telah disediakan Allah Subhanahu di sorga yang ini tidak pernah terjadi di dunia, dan ini luar biasa. Semua kenikmatan tentu berada dalam surga, dan kenikmatan yang sangat sempurna dari kenikmatan-kenikmatan yang lain itu kita bisa melihat Allah, melihat wajah Allah, ya. Jadi di dalam suatu hadis disebutkan, idza dakhala ahlul jannatil al-jannatu qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyitu wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tudjina minal nari qala fayukshaful hijabu fama'atu syai'an ahabbu ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Ya, jadi apabila penghuni surga ini telah masuk surga, Allah tabarakallahu ta'ala berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu yang dapat aku tambahkan? Mereka menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Nabi bersabda, maka disingkapkanlah tabir penutup sehingga tidaklah mereka dianugerahi sesuatu yang lebih mereka senangi dibandingkan anugerah melihat Rabb mereka azza wa jalla, ya. Ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla.
Jadi kenikmatan yang paling luar biasa itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga menyatakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, itu kan. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ya. Ila rabbiha nadhirah. Ya. Maksudnya wajah orang yang beriman itu akan cemerlang dan berseri-seri karena apa? Karena melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Ya. Ini. Jadi ini di dalam sebuah hadis juga disebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Jadi sesungguhnya kalian itu akan melihat Rabb kalian di hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama, kalian tidak berdesak-desakan melihatnya. Ya kan? Ketika melihat bulan, kan nggak ada yang berdesak-desakan melihat bulan. Nggak seperti ada presiden lewat kan, Bapak Ibu melihat pasti berdesak-desakan. Tapi ini melihat wajah Allah itu seperti melihat bulan purnama, kata Rasul. Tidak ada yang berdesak-desakan. Ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di surga nanti akan tersaji makanan dan minuman yang istimewa. Nah, ya. Jadi coba kalau kita di dunia ini, coba itu kan pasti menginginkan makanan-makanan yang enak, gimana? Iya, makanan yang enak. Maka orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya duit, punya hobi kuliner, itu pikirannya, besok makan di mana ya Bu? Kan gitu. Pak, besok makan di mana? Apa di Sambelayah, apa di Banteran, kan gitu kan? Apa di Baturaden, apa di manalah itu. Sehingga Purwokerto apal semuanya itu. Nah, itu karena mereka punya uang gitu kan. Tapi bagi mereka yang tidak punya uang, malah besok berpikir, kira-kira besok bisa makan apa tidak. Kan begitu? Itulah di dunia. Di akhirat semuanya bisa makan di surga. Ya, semuanya ada. Apa yang kita inginkan, makanan yang seperti apa yang kita inginkan, itu ada semuanya. Ya. Tidak ada orang yang kelaparan, itu enggak ada. Jadi semuanya itu dapat makan sesuai dengan keinginan masing-masing. Bahkan kalau di kita sekarang ini ada makanan yang busuk, ada yang expire gitu ya, kedaluarsa. Ya kadang-kadang juga ada yang seneng yang minuman yang sudah kedaluarsa. Itu susu kedaluarsa itu juga ada yang seneng itu. Ada fermentasinya, Yakult misalnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti tidak ada makanan yang busuk, tidak ada makanan yang expire, yang kedaluarsa itu gak ada. Itulah di surga. Ya, jadi Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 31, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Kami pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dan akhirat, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta ketika di surga, semuanya disediakan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan
bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian disebutkan matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daimun wa zilluha tilka uqbal ladzina taqu wa uqbal kafirinan nar. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti, sedangkan naungnya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang yang kafir adalah neraka. Jadi kalau misalnya kalau di dunia itu musim-musiman. Ada musim mangga kan gitu kan? Ada musim mangga, musim duren. Sedikit musim apa nih? Musim udan ya. Ya, jadi kalau buah-buahan itu kan musim-musiman, di sana tidak ada musim-musiman. Buah-buahan selalu ada tanpa musiman. Nah, inilah gambaran di dalam surga ya. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahbi thairin mimma yastahun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Wa fiha ma tashtahihi nafs anfusu wa talazzul a'yunu wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Apakah di surga butuh buang hajat? Enggak. Jadi kata Rasul, inna ahlal jannati yakuluna fiha wa yashrabuna wa la yatfuluna wa la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yamtahituna. Qalu fama balul ta'ami qala jusyu'um wa rashkhun karah silmiski yulhamuna tasbih wa tahbid kama tulhamuna nafs. Ini gambarannya. Sesungguhnya penduduk surga mereka makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak meludah. Jadi tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, tidak mengeluarkan dahak. Jadi jenengan aja gambaran dongkor, mangan baik kebre, makan minum dengan enak nyaman, tapi kita tidak meludah, tidak berdahak, dan kita tidak buang kencing, tidak BAB. Loh berarti nggak ada toilet, nggak ada. Ini kabar ini Rasul mengatakan begitu. Lalu para sahabat bertanya, lalu bagaimana nasib makanan di perut mereka? Loh perut toko gebegada. Inilah jenengan itu kan pikirannya jenengan kan. Nah, maka Rasul mengatakan menjadi sendawa dan keringat yang berbau misk. Wah ini mereka diilhami selalu bertasbih dan bertahmid sebagaimana kalian selalu bernafas. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak BAP, tidak kencing, kan bingung jenengan. Oh ora BAP tenung dina bingung. Di surga enggak seperti itu. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang kotor, semuanya bersih. Tidak meludah, tidak berdahak. Lalu bagaimana? Jadi keringat, tapi keringatnya berbau harum. Iya, orang kayak keringet wong Kalibagor. Arep ngomong wong Karang Nanas, orang Karang Kedungares, orang Kepenak. Iya, wong keringate Kedungares be seger-seger banget kok. Takoni sing ana bojone. Mesti takoni bojone kan, "Pak, keringetku ambune aduh seger banget." Kenapa? Sebab rombong kecut ora kepenak. Nah, jadi gitu gambaran. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, di surga itu selalu mendapatkan kemudahan. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan, enggak ada. Tidak ada orang kelaparan, enggak ada.
Ada yang susah, nggak ada orang susah. Ada orang yang menderita, tidak ada orang yang menderita. Apakah ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Di surga itu adanya kenikmatan dan kebahagiaan. Tidak pernah susah, tidak pernah menderita, tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Semuanya adalah kenikmatan yang sempurna. Tidak akan ada kesulitan sama sekali. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa aqwabin wa fiha ma tastahihi al-anfusu wa talazzul a'yunu wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sebab dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, di surga tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada penderitaan, dan tidak ada kesusahan. Beliau juga bersabda, sesungguhnya kalian itu akan tetap sehat dan tidak pernah sakit lagi. Jadi nang swarga kowe ora ana wong meriang. Berarti anak puskesmas, orang anak puskesmas, orang anak klinik, orang anak rumah sakit. Pokoknya isinya kenikmatan dan kebahagiaan. Langkah sing puyeng, langkah sing mumet, langkah sing bengkeke lara. Itu gambaran di surga. Kalian akan tetap muda, orang anak wong tua. Kabehan enom kabeh, tidak pernah tua rentak lagi. Kalian akan terus berbahagia dan tidak pernah merasa sedih dan tidak menderita lagi. Ya. Itulah Bapak Ibu sekalian gambaran surga. Makaten Bapak Ibu kepengin mlebet swarga? Amin ya robbal alamin. Maka ketika kita berdoa minta surga, berdoalah 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.